Apa itu RUU TNI? Ya, RUU yang akhir-akhir ini lagi panas banget dan lagi viral banget dan lagi banyak banget dibahas di kalangan masyarakat kita dari berbagai kalangan. Namun yang gue dengar-dengar RUU ini ternyata banyak yang takut dan nggak setuju gitu ya. Nah, apa sih RUU TNI ini gitu ya, sehingga banyak yang nggak setuju gitu. Setelah gue baca-baca sekali lagi ya, RUU TNI ini ternyata adalah sebuah RUU yang mengatur penempatan atau kedudukan TNI di masyarakat selain di operasi militer gitu. Jadi seperti yang kita tahu nih, TNI itu kan selama ini tugasnya ada di militer gitu ya. Mereka berperang, terus bisa sebagai mata-mata buat negara lain. Pokoknya TNI itu sebagai pertahanan negara lah gitu ya, intinya sebagai pelindung negara gitu. Tapi ternyata TNI itu bisa menempati lembaga sipil gitu ya. Gue juga baru tahu ini TNI itu bisa menempati lembaga sipil gitu ya. Dan di undang-undangnya tuh tertulis ada 10 lembaga sipil yang bisa ditempatin sama TNI kemarin itu. Nah, namun melalui revisi undang-undang TNI ini nih, 10 lembaga TNI itu tuh jadi 14 ternyata. Jadi tambah 4 gitu loh. Yang lembaga yang bisa ditempati nama TNI itu tuh tambah 4 gitu loh. Nah, menurut orang-orang TNI berpotensi membangkitkan sebuah sistem yang sangat legendaris dan sangat menakutkan yang pernah ada di Indonesia gitu ya. Nah, sistem legendaris seperti apa sih? Setelah gue cari tahu, ternyata sistem legendaris itu bernama dui fungsi ABRI ya. Sistem yang sangat legendaris, sangat angker, sangat menakutkan, dan pokoknya orang-orang nggak mau lah sistem ini ada di negara kita gitu ya. Sistem ini nih dulu pernah ada di negara kita ini katanya gitu, dan itu membuat TNI itu bisa memiliki 2 jabatan sekaligus. Yang pertama jabatan di militer, dan yang kedua jabatan di sipil. Nah, katanya orang-orang yang mungkin demo kemarin gitu ya, revisi undang-undang TNI ini bisa membangkitkan sistem legendaris tersebut gitu ya, dan itu sangat menakutkan gitu ya, karena potensinya untuk membangkitkan sistem tersebut tuh besar banget, katanya begitu gitu ya. Nah, dengan adanya sistem dui fungsi ABRI ini ya, nanti katanya lu tuh bakal ngeliat TNI itu bisa jadi apa aja, bisa menjabat apapun di ranah sipil gitu ya. Nanti lu bakalnya ngeliat TNI bisa jadi dokter, bisa jadi insinyur, bisa jadi hakim, bisa jadi jaksa, bisa jadi lawyer, bisa jadi perawat, bisa jadi programmer, bisa jadi orang IT, bisa jadi guru, bisa jadi dosen, bisa jadi pengusaha, bisa jadi pedagang, bisa jadi dancer, bisa jadi cosplayer, bisa jadi idol, bisa jadi artis, bisa jadi penyanyi, ya, bisa jadi chef, bisa jadi pegawai bank, bisa jadi pramugari, bisa jadi pilot, bisa jadi nahkoda, bisa jadi masinis, bisa jadi akuntan, bisa jadi auditor, bisa jadi manajer, atau mungkin bisa jadi bos lu. Ya, ngeri banget ya, ada TNI bisa jadi bos lu di kantor tiba-tiba gitu ya. Ya, kalau yang gue dengar-dengar sih seperti itu. Tapi setelah gue baca-baca sekali lagi, RUU TNI ini pokoknya hanya merevisi 10 kelembagaan yang bisa ditempatin TNI itu jadi 14. Udah itu aja. So RUU ini gue pikir aman lah ya. Dan gak ada lagi lah itu dui fungsi ABRI, dui fungsi TNI atau multifungsi TNI. Itu tuh gak ada lah ya. So ya gue rasa aman dan no problem lah sama RUU yang satu ini. Dan gue rasa gak ada yang menakutkan lah ya. Tergantung bagaimana perspektif kita aja menerima tentang RUU TNI ini.